Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dimanapun anda berada, dahulu salah satu putra atau cucu Rasulullah SAW bernama Sayyidina Al-Imam Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib. Beliau terkenal sebagai seorang yang sangat ramah, sangat baik, sangat memiliki akhlakul karimah seperti yang diajarkan oleh datuknya Rasulullah SAW. Sayyidina Hasan lahir dalam naungan nubuwah, di mana baginda Nabi langsung yang melaksanakan akikah, baginda Nabi yang tahnik, baginda Nabi yang menamakannya, baginda Nabi yang mendidiknya, baginda Nabi yang menggendongnya. Begitulah dahulu Sayyidina Al-Imam Al-Hasan. Maka tidak perlu heran jika kemudian beliau menjadi sosok yang seperti apa yang ada pada diri kakek beliau. Beliau menjadi orang yang menjadikan kakeknya sebagai panutannya. Beliau adalah manusia yang dikenal sebagai penerus dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Al-Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib ini radhiyallahu anhum ajma'in, beliau sekali waktu dalam perjalanan. Kemudian ada sebagian dari kelompok yang ada di saat itu yang membenci keluarga Rasulullah. Bahkan itu sudah ada dari zaman Nabi masih hidup pun. Nabi sering dikatakan sebagai abtar. Muhammad, kamu abtar, gak punya keturunan, nasabmu terputus. Allah balas dalam Al-Quran, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang menghinamulah dia yang akan terputus nasab keturunannya. Adapun Nabi sampai hari ini keturunannya ada di mana-mana. Bahkan kalau ada yang menafikan keturunan Nabi apakah ada atau tidak ada, maka jawabannya adalah sangatlah mudah. Begitu banyak riwayat hadis, baik dari kitab Sahihain atau kitab-kitab hadis lainnya, yang menceritakan bahwasanya di akhir zaman nanti akan lahir seorang yang disebut sebagai Imam Mahdi, yang akan memenuhi kehidupan dunia ini dengan keadilan. Dan kata Nabi, beliau berasal dari keturunanku. Kalau nanti di akhir zaman ada, tentu sekarang dan dari awal sampai seterusnya pasti akan ada terus. Dan sejarah mencatat bahwasanya keturunan Nabi menyebarkan Islam kemana-mana, termasuk di negeri kita tercinta, negeri Indonesia. Maka dari itu akhirnya Sayyidina Hasan ini mendapatkan cacian, hinaan, makian. Dikatakan bahwasanya beliau mendapat hinaan sebagai orang fasik, sebagai orang yang mengaku cucu Nabi tapi dikatakan sifatnya buruk, sifatnya jelek. Dihina dengan hinaan yang tidak layak dan tidak pantas. Para muridnya di situ emosi. Adapun Sayyidina Hasan, senyuman tidak sedikit pun berubah dari wajah beliau. Mereka tanya, ya benar Rasulullah, wahai cucu Nabi, kenapa engkau enggak balas dia? Kenapa engkau tidak jawab hinaan dia dengan hinaan lagi? Ya, engkau tidak seperti yang dia katakan. Dia bilang kau ini, kau itu. Hasyaukallah. Engkau mendapat bimbingan, didikan langsung dari datukmu Rasulullah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alih. Sayyidina Hasan mengatakan, ayahku, ibuku, kakekku, semuanya tidak ada yang pernah mengajarkanku berucap yang tidak baik. Aku tidak bisa, aku gak tahu harus berkata yang tidak baik. Aku gak bisa melakukan itu. Dari kecil aku lihat ayahku, ibuku, kakekku, semua keluargaku ucapannya indah-indah semuanya, baik-baik. Dengan itulah aku terdidik, dengan itulah aku tumbuh besar, sehingga aku gak bisa mengeluarkan kata-kata selain itu. Ya, kaum muslimin dimanapun anda berada,
Kalau ada orang menghina kita, caci maki kita, nggak perlu dibalas. Jangan sampai kita sama kayak dia. Dia berucap kata yang tidak baik, kita juga berucap kata yang tidak baik. Jangan sampai kita jadi dosa gara-gara balas omongan dia. Al-Quran menyebutkan bahwasanya tujuan daripada diwajibkannya puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka salah satu daripada sifat takwa yang merupakan tujuan dari puasa ini adalah kita mampu menjaga lisan kita. Baginda Nabi SAW dalam Maulid Simtud Durar, dalam fasal Syama'il, disebutkan di situ, kana la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufan. Nabi tidak pernah berucap atau berlaku kecuali yang baik. Ucapannya semua baik, perilakunya semuanya baik. Bahkan dalam hal beliau merespon yang tidak baik, beliau melihat ada kesalahan, semua beliau balas itu semua dengan kebaikan. Semua beliau berikan nasihat dengan cara yang baik, sehingga orang-orang yang ada di sekitar beliau menerima nasihat beliau, ya, dan kemudian berusaha untuk merubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Maka dari itu, kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita belajar dari seseorang yang Nabi sebutkan sebagai pimpinan pemuda surga nanti. Kita belajar bagaimana jangan kotori lisan kita dengan kata-kata yang tidak baik. Hiasilah terus lisan kita dengan kata-kata yang indah, yang baik, yang bisa mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan mengundang murka serta amarah dari Allah. Semoga Allah jaga lisan kita ini agar ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwa tidak keluar dari lisan kita melainkan hal-hal yang baik, tidak keluar dari lisan kita melainkan hal-hal yang seperti zikir, salawat, istighfar, dakwah, mengajak orang kepada Allah, dan itulah yang akan menjadi modal kita. Semoga lisan kita menjadi lisan yang layak dan pantas bisa berbicara langsung dengan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.